Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dapat berkumpul di acara webinar daring yaitu dalam acara pesantren Ramadan yang diadakan oleh Kakak Rohis SMK Negeri 5 Polo 3 Jakarta dengan tema ibadah puasa membentuk pribadi yang lebih bertakwa. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih dan telah bergabung yaitu kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Basuki Rahmat MSI. Dan yang saya hormati pula yaitu Bapak Nurrahim SPDI selaku guru pembimbing ekstrakurikuler Rohis, Bapak Dede Suherlan SPDI, dan Bapak Mustiawan SPDI. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah kalian puasa semua? Oke, karena puasa semua, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Pengertian puasa. Oke, di sini Bu jelasin lagi ya. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan lapar, haus, hawa nafsu, dan menahan diri dari bicara yang tidak bermanfaat. Dan sedangkan arti puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dengan beberapa syarat tertentu. Nah, itu tuh sekarang tuh udah banyak ya, apapun itu yang membatalkan puasa itu banyak banget. Nah, selain dari makan dan minum kan pasti itu udah dosa besar banget ya, karena makan itu kelihatan, minum juga kelihatan gitu. Nah, bisa jadi sekarang mungkin dari yang lihat-lihat gosip kayak gitu-gitu ya, itu dosanya bukan cuma dosa jempol, tapi dosa mata juga gitu. Next. Baik, seperti yang ditulis di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di Al-Quran sudah jelas bahwa kita memang disuruh untuk berpuasa. Gitu. Jadi yang masih malas-malas puasa, nih bisa nih dikasih ayat ini nih ya, biar jerak, biar dia terbiasa puasa. Kalau dari kecil nggak biasa puasa, gimana mau besarnya nanti? Pasti nggak biasa puasa. Oke? Baik, di sini puasa itu terbagi menjadi dua bagian. Apa aja sih? Gue sebutin ya. Puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu puasa wajib. Puasa wajib itu ada 4 di sini. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha, dan puasa kifarat. Sedangkan puasa sunnah terbagi menjadi 3. Puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin dan Kamis. Baik, puasa wajib. Di sini kita lihat ya pengertiannya. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu merupakan jenis puasa paling umum karena merupakan puasa wajib selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Bagi setiap umat Islam yang sudah baliknya, seperti bulan ini gitu. Kita memang sudah setahun sekali setiap bulan Ramadan pasti kita berpuasa. Bagi yang sudah balik, yang berakal dan yang tidak sakit jiwa. Gitu. Puasa nazar di sini, puasa nazar itu artinya puasa karena sebuah janji. Nazar sendiri secara bahasa berarti janji sehingga puasa yang dinazarkan memiliki hukum. Nah, puasa nazar ini biasanya dilakukan oleh orang yang misal saya janji kalau misalkan contohnya saya janji kalau misalkan saya masuk sekolah negeri saya mau puasa misalkan 2 hari. Nah, itu namanya dinamakan puasa nazar karena sudah janji. Yang ketiga yaitu puasa qadha dan kifarat. Puasa wajib adalah puasa denda, yakni puasa yang dilakukan untuk menggantikan dam atau untuk denda atas pelanggaran hukum wajib, contohnya tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Nah, puasa qadha ini dilakukan bisa jadi misal perempuan yang dia itu kedatangan tamu
tamu bulanan, nah itu bisa nanti di kode puasanya. Nah, atau ibu-ibu yang mereka habis melahirkan, nifas, nah itu disebutnya nanti puasa kode atau puasa kifarat. Baik, di sini syarat wajib puasa. Apa aja sih syaratnya orang yang wajib puasa? Nah, ada 3 di sini. Yang pertama yaitu berakal. Berakalnya seperti apa? Berakal yaitu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau menurut ibu, anak-anak sekarang itu memang sudah semuanya sudah dewasa, tapi belum tentu berakal. Misal, dari yang mereka sudah tahu nih kalau mereka itu puasa, tapi tetap aja misalkan membuat emosi atau misalkan melakukan hal-hal kayak yang buruk gitu, berarti kan masih dipertanyakan berakal atau tidaknya. Nah, yang kedua yaitu ada balik. Balik itu yaitu sudah dewasa. Nah, laki-laki itu buat laki-laki disebut balik itu apabila dia telah bermimpi atau dia sudah mengalami mimpi basah. Nah, itu udah disebutnya balik atau sudah sunat. Sedangkan wanita yaitu apabila mereka sudah kedatangan tamu bulanan dan sebutnya itu sudah balik atau dewasa. Yang ketiga yaitu mampu berpuasa. Siapa aja yang disebut mampu di sini yaitu dari ketiga ini, yang berakal, yang sehat, yang sudah dewasa, balik, yang tidak sakit itu wajib puasa, ya. Baik, adapun syarat sah berpuasa yaitu yang pertama, beragama Islam. Siapa aja yang beragama Islam? Yaitu semuanya dari keluarga, ayah, ibu, teman, guru-guru, semua tetangga yang mau, semua yang beragama Islam itu wajib menjalankan ibadah puasa. Yang kedua yaitu ada mumayyiz, sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini berhubungan sama yang tadi, siapa saja yang wajib puasa yaitu yang berakal. Kalau orang berakal berarti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah balik juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, yaitu wanita yang tidak sedang dalam keadaan datang bulan gitu, dan juga ibu-ibu yang baru saja melahirkan itu disebutnya nifas dan ia tidak boleh untuk melakukan ibadah puasa gitu. Keempat, yaitu dalam waktu yang diperbolehkan untuk puasa, yaitu seperti puasa Ramadan seperti saat ini, karena sudah ditentukan waktunya yaitu pada bulan Ramadan saja. Adapun rukun puasa, yaitu niat untuk berpuasa. Niatnya seperti apa? Pasti kalian sudah pada hafal ya, karena sudah diajarkan di sekolah maupun kebiasaan dari kecil. Yaitu bismillahirrahmanirrahim, niat puasa yaitu nawaitu shauma ghadin an anda ifadhi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Ya Allah, dengan ini saya niat berpuasa pada bulan Ramadan, niat karena Allah Ta'ala. Kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, menahan dirinya dari apa nih? Karena kebiasaan dari kita itu menahan dirinya misalkan biar nggak haus nih, biar nggak lapar, ya udah deh tidur aja. Nah, memang tidur di bulan Ramadan itu disebutnya ibadah, tapi tidak yang tidur terus-menerus. Misalkan dari abis subuh tidur, terus bangun nanti zuhur. Zuhur udah sholat nih, abis sholat tidur lagi. Sampai bangun lagi nanti mau buka puasa, itu nggak boleh ya. Jadi menahannya seperti apa? Misalkan dia menahan tidak menghindari atau menahan tidak membuat emosi gitu misalkan. Terus atau apalagi ya. Pokoknya yang berhubungan untuk menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Gitu. Di sini sudah ada beberapa poin yang membatalkan puasa. Apa aja? Yang pertama yaitu makan dan minum. Sudah pasti ya, karena makan itu jelas terlihat gitu kan, walaupun mungkin diam-diam atau apa gitu. Makan dan minum itu udah yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang gitu. Oke, yang kedua yaitu muntah yang disengaja ataupun yang dibuat-buat. Muntah yang disengaja misalkan
dia nggak suka nih misalkan bau duren atau apapun itu yang membuat dia mual dan akhirnya dia muntah. Nah, itu yang disengaja ya. Atau misalkan dia alergi sama apa dan sampai membuat dia itu mual, mual akhirnya muntah dan itu yang membatalkan puasa gitu karena disengaja. Beda cerita kalau misalkan dia memang sakit atau dia mungkin punya penyakit apa yang mengakibatkan dia akhirnya mual dan tidak bisa kuat puasa, nah itu dia boleh dibatalkan. Ketiga yaitu bersenggama, yaitu itu khusus untuk yang sudah menikah, itu tidak boleh ya, membatalkan tuh. Terus keempat, keluarnya darah haid atau nifas setelah melahirkan. Nah, itu sama seperti yang tadi ya, yaitu khusus perempuan yang sedang datang tamu dan ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Kelima yaitu gila atau sakit jiwa. Nah, itu kalau ketika orang yang gangguan jiwa atau gila itu tidak boleh, tidak bisa berpuasa atau boleh membatalkan puasa karena dia tidak berakal ya, akalnya tidak sehat, makanya disebutnya orang gila. Dan yang keenam yaitu keluarnya cairan mani dengan senggamanya itu dengan sengaja, dan itu biasanya terjadi pada laki-laki maupun perempuan, itu juga bisa membatalkan puasa ya. Baik, adapun hadis di sini yang mengatakan bahwa sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan diriwayatkan oleh Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa, yaitu berbohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Nah, di sini sudah jelas ya, apa saja yang menghapus pahala berpuasa gitu. Jadi ya memang sudah disebutkan oleh Allah, apapun itu yang dilarang larangan Allah itu sudah jelas gitu. Dan apabila dilakukan di hari biasa aja itu sudah dosa, apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan ini gitu. Di sini berbohong itu tidak boleh ya, pasti mau hari apapun itu, mau puasa atau tidak puasa pun itu berbohong itu tidak boleh gitu. Menggunjing, gosip gitu kan, ceritain temen atau apa-apa, mungkin kita nggak sadar ya, namanya curhat-curhat terus awal-awal akhir-akhirnya sampai nyambung, oh iya ya dia tuh gini ya, dia tuh gini ya gitu, kita nggak sadar nih, tapi itu udah termasuk dalam kategori menggunjing atau bergosip gitu. Mengadu domba itu juga nggak boleh ya, yang sekarang tuh anak-anak biasanya bilangnya cepu-cepu, nah itu tuh nggak boleh gitu. Bersumpah palsu, pura-pura janji, nah pura-pura iya janji nih besok nggak ini lagi nih, ini nggak ini lagi, nah gitu. Ternyata keulang lagi, nah itu tidak boleh. Dan melihat dengan syahwat, yaitu biasanya laki-laki nih yang dia atau ngeliat video atau ngeliat TikTok, siapapun itu cewek-cewek mungkin bajunya sopan gitu, tapi yang menggoda atau apa, tapi dan si cowok ini melihatnya dengan syahwat, nah itu juga bisa dapat membatalkan puasa. Oke, yang keempat yaitu wanita hamil. Sekalipun hamil karena zina atau jima syubhat, kendati wanita ini berjima dengan selain manusia tetapi masyhum. Wanita hamil seperti bagaimana gitu? Biasanya wanita hamil yang tidak bisa melakukan puasa itu tidak diperbolehkan puasa, yaitu hamil yang baru menginjak usia 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan gitu. Nah, itu masih yang dalam keadaan mual-mual itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu gitu. Atau bisa jadi hamil yang sudah mendekati mau lahiran, itu biasanya memang sudah susah ya untuk berpuasa karena memang lapar. Terus juga karena memang kandungannya itu sudah mulai besar dan bayinya juga harus apa namanya, mendapatkan nutrisi dan ibunya pun harus sehat, makan makanan bergizi. Jadi diperbolehkan untuk berbuka puasa dulu atau tidak berpuasa pada bulan itu. Tuh, yang kelima yaitu orang yang tercekik haus gitu. Sekiranya kesulitan bisa menimpa dengan catatan yang tidak tertanggungkan pada lazimnya menurut Al-Zayadi. Sulit untuk membolehkan orang bertayamum menurut Al-Ramli, berupa dengan orang yang tercekik haus ialah orang yang tingkat laparnya tidak terpikirkan. Nah, orang yang tercekik haus yang seperti mana? Nah, biasanya orang-orang yang memang di kampungnya, di desanya benar-benar tidak ada air. Nah, yang kekurangan air bersih, kekurangan air minum, nah itu diperbolehkan untuk berbuka puasa dulu gitu. Atau bisa jadi yang tidak
boleh tidak berpuasa terlebih dahulu gitu, karena tercekik haus yang sangat dahsyat gitu. Jadi mereka tidak bisa kehausan atau kelaparan gitu. Yang keenam yaitu wanita menyusui baik diberi upah atau sukarela, kendati menyusui bukan anak Adam atau hewan peliharaan misalnya. Nah, di sini wanita menyusui yang seperti yang mana gitu kan? Setiap ibu itu pasti tidak mau yang namanya mengkodok puasanya gitu, atau tidak puasa karena memang ibu-ibu itu sudah terbiasa berpuasa ya. Jadi disebut wanita yang menyusui itu seperti apa? Karena ibu yang menyusui itu harus memberikan nutrisi dan memberikan makanan kepada anaknya dengan cara menyusuinya. Jadi mungkin boleh gitu, karena ibu-ibu zaman sekarang banyak yang mungkin satu tidak menyusui atau yang menyusui juga tapi dia tetap berpuasa dengan cara yang mungkin diselang-seling gitu, hari ini puasa hari ini tidak gitu. Dan ini khusus untuk yang sudah menikah ya. Jadi untuk kalian anak-anak untuk poin yang nomor 6 kayaknya belum deh gitu, nomor poin 4 dan 6 dan itu belum boleh. Oke, adapun puasa sunnah di sini yaitu ada 3, puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis ya. Puasa Syawal itu adalah puasa sunnah yang dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Macam-macam puasa sunnah dan niatnya ini dilakukan di tanggal yang tidak ditentukan. Boleh urut maupun acak asal masih dalam bulan Syawal. Nah, bulan Syawal ini pada kapan? Pada setelah perayaan hari raya Idul Fitri ya. Tapi tidak boleh pas hari pertama, ke-1, kedua, ketiga itu tidak boleh. Bukannya tidak boleh, tapi kan itu masih dalam hari raya gitu, masih dalam perayaan hari raya Idul Fitri. Jadi kalau misalkan mau puasa Syawal itu bisa nanti seminggu setelah hari raya Lebaran, atau misalkan 4 hari setelah hari Lebaran gitu. Puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini apa? Yaitu yang dilaksanakan sehari sebelum hari Idul Adha. Tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah punya keutamaan yang besar daripada puasa sunnah 10 hari pertama Zulhijjah lainnya. Nah, puasa Arafah ini sebelum hari raya Kurban atau Idul Adha. Nah, itu cuma 1 hari gitu. Nah, itu sudah ditetapkan waktunya, makanya disebutnya puasa sunnah. Sedangkan puasa Senin Kamis, yaitu puasa merupakan macam-macam puasa sunnah yang populer yang dilakukan oleh umat muslim. Puasa Senin Kamis juga di hari Senin atau Kamis. Nah, itu biasanya dilakukan itu pada hari biasa ya. Misalkan dia mau sekalian kodo atau dia punya hutang puasa pada perempuan atau laki-laki. Nah, itu bisa melakukan puasa Senin Kamis ini. Adapun niatnya itu di sini niatnya pada hari Senin itu sama seperti kita niat berpuasa, tapi yang diganti yaitu harinya saja gitu. Misalkan puasa sunnah di hari Senin. Nawaitu sauma yaumil isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Dengan saya niat berpuasa pada hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau hari Kamis gimana? Nawaitu sauma yaumal khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa pada hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Oke, waktu haram berpuasa. Di sini kapan aja sih yang kita tidak boleh berpuasa? Haram hukumnya. Yaitu berpuasa pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal, itu tidak boleh ya. Kedua, berpuasa pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, itu juga tidak boleh. Yang ketiga, berpuasa pada hari raya Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Itu yaitu hari dimana setelah terjadinya Idul Adha. Dan keempat yaitu berpuasa pada hari yang diragukan apakah sudah tanggal Ramadan ataupun belum. Biasanya hari-hari ini yang kita nantikan apabila menjelang bulan puasa. Misalkan seperti kemarin kita puasa tanggal 13, tapi tanggal 14 kita puasa. Sedangkan tanggal 12 atau tanggal 11 kita udah ragu nih. Kira-kira tanggal berapa ya puasa? Nah, ternyata ditetapkan pada tanggal 13 April pada hari Selasa gitu. Baik, adapun hikmah di bulan puasa itu apa aja sih? Nah, di sini ada 10 poin ya.
Yang pertama yaitu puasa adalah sarana menggapai ketakwaan. Nah, ketakwaan seperti apa gitu? Ketakwaan dari kita yaitu dari berpuasa bisa menahan diri, bisa menahan emosi, gitu, bisa lebih sabar, gitu. Lebih banyak waktu kita yaitu untuk beribadah kepada Allah, gitu. Yang kedua, sarana mensyukuri nikmat. Nah, mensyukurinya secaranya bagaimana nih caranya gitu? Mensyukuri nikmatnya yaitu kita kalau hari biasa gitu makan banyak itu pasti bawaannya tuh lapar terus gitu. Tapi kalau pas puasa gitu, pas berbuka kita makan cuman kita minum cuman minum minum dikit gitu dan makan dikit itu sudah kenyang gitu. Itu cara kita yaitu mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Malah kita lebih irit gitu kan dibanding hari biasa gitu. Hari biasa kita bisa makan ini foya-foya gitu, beli ini beli itu gitu, tapi dengan puasa kita bisa menahan nih, bisa membatasi, oh kira-kira yang nanti berbuka pakai apa ya gitu, yang secukupnya gitu. Tiga, puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat gitu. Melatih diri, mengekang jiwa, melembutkan hati itu seperti apa? Yaitu itu dengan cara yaitu menahan diri dari misalkan kita tidak berbuat yang buruk-buruk gitu, atau kita biasa main nih gitu, biasa main misalkan main kemana atau tempat-tempat yang bisa mengakibatkan kita pasti batal puasa gitu kan, atau yang lain-lainnya. Nah itu kita bisa ibaratnya mengekang jiwa kita. Terus memfokuskan hati untuk berzikir dan berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah gitu. Karena bulan puasa ini memang bulan yang benar-benar hikmah gitu. Bulan yang benar-benar baik gitu, dimana semua pada bulan ini tuh kita cuma bisa tuh ya ibadah gitu, murojaah, mengaji gitu, berpuasa gitu dan lain-lainnya. Maksudnya semuanya dibatasi karena apa? Karena semua pintu surga itu dibuka dan semua setan-setan itu pada dikurung gitu ya, karena bulan puasa gitu ya. Karena semua orang muslim, orang yang berpuasa itu pasti saling berlomba-lomba mencari yang namanya pahala dan berlomba-lomba dalam menjadi orang yang lebih baik lagi. 5. Menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya gitu. Nikmatnya seperti apa? Yaitu biasanya kalau misalkan kita hari biasa itu kita jarang banget yang namanya beramal gitu atau berbagi gitu. Tapi pada bulan puasa ini kita itu dikasih rezekinya itu berlimpah. Mungkin kita nggak tahu ya, mungkin itu walaupun cuma sekedar hanya sebungkus takjil, nah itu bisa memberikan kita tuh efek gitu, efeknya oh ternyata bisa ya buat berbagi sama teman-teman gitu, sama orang-orang yang memang lebih membutuhkan gitu. Kita di rumah gitu beli takjilnya tuh berlebihan, beli ini beli itu, tapi ternyata yang dimakan cuma dikit gitu, sedangkan orang lain tidak ada buat berbuka, mereka cuma berbuka dengan air putih saja gitu. Dan itu akan kita bisa lebih memahami gitu bagaimana besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Terus 6, puasa munculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin, itu juga masih sama berhubungan dengan yang tadi kita biasa, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu menamainya dengan sahur on the road atau sahur di jalan gitu, atau bukber on the road gitu. Nah itu memang meningkatkan atau mengajak kita teman-teman anak-anak muda itu untuk bersedekah gitu secara tidak langsung ya, karena kalau hari biasa kan itu jarang ya gitu untuk yuk patungannya untuk ini gitu, itu karena masih ada kegiatan yang lain gitu. Tapi ketika bulan puasa itu kita akan lebih ringan dan kita akan lebih mudah untuk bersedekah gitu, karena yaitu dikumpulkan dengan teman-teman juga yang memang didekatkan dengan orang-orang lingkungan yang baik-baik yang memang sama-sama itu memiliki sifat kasih sayang untuk berbagi gitu. 7. Puasa menyempitkan jalan peredaran setan dan dalam darah manusia gitu. Nah, karena kan puasa itu kita itu dijauhkan ya dari hal-hal buruk. Nah, itu tergantung kepribadinya masing-masing lagi gitu. Tapi di bulan puasa ini karena kita ya sedang puasa, terus kitanya juga jadi lebih
lebih kalem gitu, kitanya lebih ya adem gitu ya, karena kita berusaha untuk menahan emosi kita gitu. Kalau mungkin menahan lapar dan haus itu memang kita sudah kuat gitu ya, sudah bisa gitu. Tapi yang paling susah itu ya memang menahan emosi gitu, apalagi ada orang-orang yang eh, mancing-mancing atau orang yang membuat asumsi supaya kita marah. Nah, itu yang susah untuk kita kendalikan gitu. Melatih kesabaran, nah itu memang sudah ya, sudah ya sabar menghadapi kesulitan gitu, sabar dalam menjalankan perintah Allah gitu. Memang itu kita sudah biasakan dari sebelum puasa juga gitu. Jadi kita tingkatkan lagi nih, biasanya kita sabarnya sedikit, terus karena puasa kita sabarnya jadi lebih banyak. Nah, kalau bisa terus menerus gitu sampai kita nanti setelah bulan puasa gitu. 10 hikmah puasa terbesar itu kepada Allah tabarakallah taala gitu. Dengan puasa ini semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita menjadi menggapai ketakwaan kita masing-masing gitu. Karena nggak cuma dengan puasa, nggak cuma di bulan puasa ini aja kita bisa menggapai ketakwaan kita, tapi di hari-hari biasa pun kita bisa gitu. Dengan hal-hal kecil misalkan dari yang awalnya kita masih nolak gitu kalau misalkan orang tua minta bantuan, nah kita sekarang sudah mulai sadar gitu kalau misalkan orang tua kita membutuhkan bantuan, nah kita bantu gitu. Terus berbagi ya, bersedekah atau kasih sayang itu nggak harus sama orang lain gitu, dan itu bisa dilakukan di rumah dengan adik, dengan kakak. Bersedekah itu boleh kok gitu, dengan orang tua itu boleh, itu namanya bersedekah, itu boleh gitu. Kalau memang belum bisa berbagi yang lebih banyak itu dari mulai yang kecil-kecil aja gitu, berbagi misalkan makanan ini gitu atau yang lain-lain itu bisa gitu. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghafara lahu ma taqaddama min dzanbihi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Dan artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, Allah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini sudah jelas gitu bahwa orang yang berpuasa gitu, orang yang mengharapkan pahala gitu, dan itu akan diampuni dosanya. Bukan cuma dosa yang hari ini, detik ini, jam ini, tapi dosa yang dari tahun lalu. Nah, gitu. Subhanallah banget ya. Jadi maka dari itu kita selagi kita bisa puasa, kita sehat dan kita bisa menahan diri, bisa menahan hawa nafsu, nah itu kita akan mendapat pahala yang berlipat. Oke, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Untuk anak-anak dulu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, nanti bisa langsung ke WhatsApp atau ke Instagram, atau bisa langsung tanya langsung ke panitia dari kakak-kakak Rohis di SMK Negeri 53 Jakarta ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kasiron ala ikhtimam minkuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.